saudara-saudari, dan seluruh keluarga Kristiani yang diberkati Tuhan. Salam kasih Kristus. Kita berjumpa lagi dan berkumpul di keluarga untuk berdoa dan mendengarkan sabda Tuhan. Tema kegiatan kita di minggu keempat bulan Februari ini adalah keluarga meneladani Santo Yosef berinisiatif melakukan solidaritas kepada sesama. Dengan ini, Bapak Uskup mengajak kita, keluarga-keluarga Kristiani, supaya di tengah situasi sulit saat ini, mau belajar dari keutamaan-keutamaan hidup dan iman Santo Yosef. Meskipun terpilih menjadi penjaga Sang Penebus dan Bunda Maria yang suci, tetapi Santo Yosef tetaplah rendah hati dan taat setia mengabdikan hidup untuk kehendak Allah. Santo Yosef tetap percaya akan segala rencana Allah, walau harus menghadapi situasi yang berat. Santo Yosef selalu percaya kehendak Allah adalah yang terbaik untuk keselamatan umat manusia. Dalam kehidupan dan pekerjaan sehari-hari, tidak hanya mengejar keuntungan dan kesenangan bagi diri sendiri, tetapi berani dan mau ikut memikirkan kebaikan orang-orang di sekitar kita. Seperti Santo Yosef, kita juga diajak terus belajar untuk berani beriman pada rencana Allah dan setia serta rendah hati menjalankan kewajiban hidup sebagai pengabdian total pada Allah. Marilah kita meninggalkan sejenak segala kesibukan pribadi, bersama pasangan hidup dan anak-anak, kita menghadapi Tuhan dalam doa. Namun lebih dahulu kita menyiapkan hati dan pujian dari puji syukur nomor 2. Mari kita bangkit berdiri, memberi penghormatan kepada Sang Sabda yang hadir di tengah-tengah kita. Hormat dimulai. Selesai. Dipersilakan duduk kembali. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, dahulu Engkau berkenan diasuh oleh Santo Yosef, dan sebagai tanda terima kasih telah Kau limpahkan berkat kemuliaan baginya. Berkenanlah hadir di antara kami ya Tuhan, yang siap mendengarkan firman-Mu, supaya kami mendapat bagian berkat sebagaimana Santo Yosef yang suci, sebab Engkaulah Tuhan Yesus Juru Selamat kami kini dan selamanya. Amin. Mari kita membuka kitab suci, yaitu Injil Matius bab 2 ayat 19 sampai 23. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel. Karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah. Diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana karena dinasihati dalam mimpi.
Pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Mari kita hening sejenak untuk meresapkan sabda Tuhan dan mendengarkan kehendak-Nya untuk kehidupan kita pribadi, untuk kehidupan kita di tengah keluarga, serta untuk kehidupan kita di tengah sesama, khususnya yang menderita. Saudara-saudari dan seluruh keluarga Kristiani yang berbahagia, mari sejenak kita meluangkan waktu untuk berbicara bersama di tengah keluarga masing-masing guna merencanakan aksi nyata. Khususnya untuk para suami istri, kira-kira teladan seperti apakah yang bisa dijadikan aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari dan juga dalam memberi contoh bagi anak-anak. Sedangkan dalam kaitan dengan sesama yang menderita, kira-kira apa yang bisa kita lakukan bagi mereka. Dalam aksi nyata ini, contoh konkret dalam keluarga kita masing-masing, teladan seperti Santo Yosef, apa yang akan kita lakukan? Saling mendukung suami istri, Ya, saling setia satu sama lain seperti keluarga Santo Yosef. Bekerja keras. Ya, bekerja keras seperti Santo Yosef. Nah, oke. Nah, untuk solidaritas terhadap sesama kita yang menderita, kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk mereka? gimana kalau kita kunjungan ke tempat Johan? Ya, Boleh. boleh kita kunjungan ke tempat Johan. Terus yang lain lagi. Bagaimana kalau kita doa di rumah Bu Yanti? Ikut 7 hari ini, doa ini di rumah Bu Yanti. Oh iya, nanti kita atur waktu ya, nanti kapan kita akan pergi. Oke, baiklah, nanti kita atur waktu untuk pergi ke tempat Bu Yanti kira-kira kapan? Kalau nggak salah hari Selasa ya. Hari Selasa di tempat Ibu Yanti ya. Bisa jam 7. Ada bisa jam 7. Oke. Untuk tempat Pak Yohan kira-kira kapan? Hari Minggu bisa? Oke, baiklah, nanti hari Minggu kita Ya, pergi. kita saling kabar-kabari lewat WA. Iya, Oke. Kita lanjutkan dengan doa permohonan. Saudara-saudari dan seluruh keluarga Kristiani yang terkasih dalam Kristus, sekarang marilah kita persembahkan doa-doa kita kepada Tuhan yang sangat mencintai kita dan semua orang. Bagi saudara-saudari kita yang sedang menderita sakit karena wabah corona, bencana alam, peperangan dan kelaparan, Tuhan Yesus, peliharalah saudara-saudari kami yang malang ini dengan berkat-Mu, sehingga mereka tidak putus asa dalam kesulitan dan penderitaan. Semoga rahmat pertolongan-Mu menggerakkan kami dan banyak orang untuk solider. Dengan membantu mereka sesuai kemampuan kami, marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang muda dan anak remaja yang tidak mempunyai masa depan,
Tuhan Yesus, gerakanlah para orang tua dan keluarga-keluarga agar memberi perhatian dengan kasih sayang dan pendidikan yang dibutuhkan oleh orang muda dan anak remaja yang malang. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para orang tua yang kesepian dan lanjut usia, Tuhan Yesus berilah penghiburan kepada para orang tua yang kesepian dan lanjut usia, supaya mampu menyatukan kegelisahan dan ketakutan dengan penderitaan-Mu di salib. Gerakkanlah juga hati anak-anak agar memberi perhatian dan kasih kepada para orang tua. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga-keluarga yang menghadapi persoalan berat karena kehilangan pekerjaan, karena perselisihan, dan kehilangan anggota keluarga mereka, Tuhan Yesus, tolonglah keluarga-keluarga yang ada dalam kesulitan nafkah hidup, yang sedang berselisih dan kehilangan anggota keluarga. Semoga mereka menemukan jalan keluar yang terbaik dan utuh sebagai keluarga yang saling menguatkan, mengampuni, dan mencintai. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita mendoakan bersama dari teks memohon pertolongan Santo Yosef. Ya Allah, Engkau telah mempercayakan pada Santo Yosef tugas untuk menjaga Maria, Yesus, dan seluruh gereja. Jadikanlah aku seturut teladan Santo Yusuf, taat pada kehendak-Mu dengan kebijaksanaan, kerendahan hati, dan keheningan, serta dengan kepercayaan penuh juga saat aku tidak mampu memahami kehendak-Mu. Jadikanlah aku mampu mendengarkan suara-Mu, mampu membaca situasi. Tuntunlah aku dalam menaati kehendak-Mu, dan buatlah aku mampu mengambil keputusan yang paling bijaksana. Jadikanlah aku hidup selaras dengan panggilan Kristiani, dengan penuh rasa tanggung jawab dan kesiapsediaan untuk menyambut Kristus dalam hidupku dan hidup sesama, serta dalam alam ciptaan. Jadikanlah aku dalam penyertaan Yesus, Maria, dan Yosef, mampu menjaga pribadi-pribadi yang hidup bersamaku dengan perhatian yang terus tertuju kepadamu, kepada tanda-tanda-Mu, dan kepada rencana-Mu. Jadikanlah aku dengan cinta kasih, mampu memperhatikan setiap orang, mulai dari keluargaku, khususnya anak-anak, kaum lanjut usia, dan mereka yang paling lemah. Jadikanlah aku mampu menjalin persahabatan dengan penuh ketulusan, yakni dengan saling menjaga kepercayaan dan saling menghormati. Jadikanlah aku mampu menjaga diriku sendiri dengan menyadari bahwa kebencian, iri hati, dan kesombongan menodai kehidupan. Jadikanlah aku mampu membedakan niat baik dan jahat yang muncul di benakku, mampu membedakan mana yang membangun dan mana yang menghancurkan. Jadikanlah aku murah hati dan bersikap penuh kasih. Amin. Marilah sekarang kita teguhkan seluruh doa dan pengharapan kita dengan mendoakan bersama doa yang diajarkan Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita juga memohon bantuan doa dari Bunda Maria dengan mendoakan 3 kali Salam Maria.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, Sekarang dan selama-lamanya. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita tutup kegiatan kita ini dengan pujian dari Puji Syukur 644. Santo Yosef yang menjaga keluarga Nazaret, kau menjaga Bunda Kudus, juga Yesus penebus. Sudilah doakan kami pada Yesus anakmu, dan lindungilah selalu kami sekeluarga di tengah bahaya. Beri kami harapan, kuatkanlah iman kami, agar jangan tersesat. Bapa Yusuf, antar kami ke hadirat Yesusmu, agar kami berbahagia dalam hidup yang kekal. Saudara-saudari, demikianlah tadi telah kita alami bersama doa dan permenungan sabda Tuhan di tengah keluarga masing-masing. Sampai jumpa kembali dalam kegiatan yang sama di Minggu kedua Maret dengan tema Keluarga Katolik meneladani Santo Yosef sebagai Bapa terkasih. Akhirnya, semoga berkat Tuhan selalu menyertai keluarga kita. Amin.